Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya, sahabat. Assalamualaikum, sahabat dapur semua. Apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Sahabat, video ini dibuat pada saat Indonesia sedang mengalami pandemi virus COVID-19. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin. Di kesempatan kali ini, Wangi Pandan akan membagikan resep mie soun goreng sederhana. Bisa dijadikan alternatif untuk sahur kita. Untuk bahannya dapat dilihat di sini atau di kolom description ya di bawah. Siapkan 1 bungkus soun. Kemudian sayur sawi secukupnya, 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, wortel secukupnya, 1 batang daun bawang dan 1 batang seledri. Kemudian daging ayam. Ini hanya opsional saja ya, jika tidak ada lewati saja ya. Dan 1 butir telur. Kemudian 5 buah tahu yang akan kita belah ya. Kemudian garam, kaldu bubuk, merica bubuk, dan kecap manis secukupnya. Kemudian untuk bahan-bahannya kita cuci hingga bersih terlebih dahulu. Cara membuatnya: rebus soun dengan air yang telah mendidih terlebih dahulu agar sounnya tidak mudah hancur ya. Kemudian aduk-aduk. Setelah seluruhnya berwarna bening seperti ini, matikan kompornya dan tiriskan soun ini. Kemudian setelah itu potong-potong sayuran. Untuk ukuran dan bentuknya sesuaikan saja dengan selera sahabat ya. Di sini Wangi Pandan memotongnya serong seperti ini untuk wortelnya agar mudah matang dan tipis ya. Bisa juga dipotong seperti korek api ya sahabat, memanjang. Kemudian untuk sayur sawinya bisa menggunakan sawi hijau ya. Di sini Wangi Pandan menggunakan sawi putih. Lalu potong-potong juga daun bawang dan seledrinya. Pastikan seluruh sayurannya telah dicuci dengan bersih sebelum dipotong ya. Dan cuci tangan kita sebelum memotongnya. Lalu ayamnya kita potong. Ini hanya opsional ya sahabat. Jika tidak ada daging ayam, lewati saja. Bisa juga kok menggunakan telur saja. Jadi ayamnya ini bisa juga diganti menggunakan sosis. Kemudian tahunya kita potong, dibelah 2 saja ya seperti ini. Atau sesuaikan juga dengan selera sahabat. Lalu goreng tahu hingga berwarna kecoklatan. Setelah itu tiriskan tahu, dapat menggunakan tisu alami untuk menyerap minyaknya ya. Kemudian setelah itu haluskan bawang merah dan bawang putih, tambahkan setengah sendok teh garam atau sesuai selera ya. Nah sahabat, sebelumnya bantu Wangi Pandan ya untuk membangun channel ini dengan cara subscribe. Karena menurut keterangan dari YouTube, ada beberapa pemirsa yang lupa untuk subscribe channel ini. Jangan lupa ya sahabat, subscribe itu gratis selama-lamanya kok. Terima kasih ya sebelumnya. Baiklah, kita lanjutkan kembali ya. Tumis bumbu menggunakan sedikit mentega
atau 1 sendok makan ya. Bisa juga menggunakan minyak goreng saja. Kemudian pecahkan telurnya dan orak-arik telur ini ya. Seperti ini ya. Hingga telurnya matang. Kemudian tambahkan merica bubuk untuk menghilangkan bau amis dari telur ini ya. Kemudian tambahkan bumbu yang telah kita haluskan tadi dan aduk-aduk hingga bumbunya layu dan harum ya. Setelah itu tambahkan potongan daging ayam jika ada, wortel dan sawinya. Untuk bawang pre dan seledri kita masukkan terakhir saja ya. Lalu tambahkan 1 gelas air atau sekitar 250 ml ya, agar ayamnya dapat matang ya. Setelah itu tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk jika suka. Kemudian tambahkan kecap manisnya. Untuk jumlahnya sesuaikan saja dengan selera sahabat ya. Di sini Wangi Pandan menambahkan sekitar 3 sendok makan. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah itu tambahkan tahunya. Sedangkan untuk jumlah tahunya nanti bisa ditambahkan ya jika suka. Kemudian masak hingga seluruh sayuran dan tahu ini menyatu ya. Dan matang merata. Setelah itu tambahkan sounnya. Sounnya jika telah menggumpal seperti ini tidak apa-apa ya sahabat. Nanti akan terurai dengan sendirinya setelah mengenai air dari kuahnya ini ya. Kuah yang mendidih ini ya sahabat. Aduk-aduk saja dan akan terurai dengan sendirinya seperti ini ya. Jadi jangan khawatir ya sahabat jika sounnya menggumpal. Kemudian masak hingga 2-3 menit sampai sounnya matang. Gunakan saja api ukuran sedang, cenderung kecil ya, agar soun matang merata. Setelah itu terakhir baru kita tambahkan daun bawang dan seledrinya ya. Dan matikan kompornya. Kemudian siap untuk disajikan. Taburi dengan sedikit daun bawang dan bawang goreng ya jika ada. Nah sahabat, terima kasih banyak ya telah menyaksikan video ini. Semoga resep sederhana ini dapat bermanfaat. Dan sampai jumpa.